Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati Ibu dosen pengampu mata kuliah Kolokium Matematika, Ibu Esti Triani, MPD. Perkenalkan, nama saya Rosi Hoirunisa, NIM 1813 30394 dari kelas 6 PGSD A8 Unisnu Jepara. Langsung saja di sini saya akan memaparkan tugas UAS mereview jurnal dengan judul jurnal yaitu pengembangan media komik matematika pada materi pecahan untuk siswa kelas 5 sekolah dasar, yang ditulis oleh Dita Agus Prihanto S dan Trinova Hesti Yunianta. Nama jurnalnya yaitu Maju volume 5 nomor 1, PISSN 2355 sampai 3782, EISSN 2579 sampai 4647. Yang ditulis pada tahun 2018, halaman 79 sampai 90. Latar belakang dari penelitian ini yaitu matematika merupakan ilmu tentang logika mengenai bentuk, susunan, besaran, dan konsep yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Subekti 2011. Sedangkan manfaat belajar matematika sendiri yaitu dapat melatih ketelitian, kecermatan, kedisiplinan, dan tanggung jawab, juga percaya diri. Selain itu, saat belajar matematika, peserta didik dilatih untuk kreatif, kritis, dan memahami konsep dengan baik. Namun, masih banyak peserta didik yang memiliki nilai matematika yang tergolong rendah, yaitu nilai rata-rata sekitar 54,68. Hal ini dituturkan oleh narasumber dari SDN Noborejo 2 yang membuat peneliti tertarik untuk mengembangkan media pembelajaran khususnya pada materi pecahan dengan tujuan meningkatkan hasil belajar peserta didik. Latar belakang yang kedua yaitu peneliti menggunakan media komik karena komik dinilai sangat diminati para peserta didik. Terbukti pada tahun 90-an Indonesia menduduki minat baca komik nomor 2 di dunia dengan total pembaca 3,11 komik per orang. Dilansir dari Tribun News 2013. Selain itu, menurut peneliti, komik sangat diminati peserta didik juga dapat menambah pemahaman dan ingatan peserta didik. Hal ini juga dikuatkan oleh penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Novianti DKK 2010 yang menunjukkan bahwa komik matematika valid dan sangat praktis digunakan. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian ini adalah untuk menghilangkan kesan yang bersifat kaku pada pembelajaran matematika yang biasanya hanya berpaku pada buku ajar atau buku latihan saja. Media pembelajaran berupa komik siswa ini diharapkan dapat mempelajari materi pecahan menjadi lebih mudah. Sampel penelitian ini adalah media komik matematika pada materi pecahan. Metode penelitiannya menggunakan R&D dengan model pengembangan ADDIE, di mana ADDIE sendiri yaitu satu, analisis. Tahap ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi untuk mengetahui kebutuhan yang diperlukan siswa SD dalam pembelajaran berlangsung dan guru guna menyampaikan materi pecahan. Yang kedua, desain. Tahap desain merupakan tindak lanjut dari tahap analisis. Komik matematika dirancang dan dikembangkan berdasarkan hasil analisis dalam tahap sebelumnya. Selanjutnya ada pengembangan, merupakan langkah di mana komik matematika dibuat berdasarkan desain yang telah ada. Komik matematika diuji dalam 2 tahap, yaitu uji ahli berupa ahli media dan ahli materi, serta dengan responden beberapa mahasiswa. Selanjutnya ada implementasi yang dilakukan untuk melakukan uji coba terhadap komik matematika yang telah dibuat. Uji coba dilakukan pada sekolah yang dijadikan subjek penelitian, yaitu siswa kelas 5 di SD Negeri Noborejo 2. Selanjutnya ada evaluasi.
tahap ini merupakan proses memberikan nilai terhadap komik matematika. Evaluasi meliputi hasil belajar siswa setelah penggunaan komik matematika, keefektifan dan kepraktisan media, serta pendapat siswa mengenai penggunaan komik. Selanjutnya ada hasil penelitian yang terdiri dari analisis, desain analisis yang terdiri dari dua, yaitu menentukan kompetensi dasar, yang mana penelitian dilakukan di SDN 02 Noborojo yang menggunakan kurikulum 2013. Materi pecahan terdiri dari satu kompetensi dasar, yaitu konversi pecahan, desimal, dan persen. Yang kedua, menentukan tujuan belajar. Tujuan pembelajarannya yaitu siswa mampu melakukan operasi hitung pecahan. Adapun yang termasuk di dalamnya adalah merubah pecahan menjadi desimal maksud saya, dan sebaliknya. Merubah desimal menjadi persen dan sebaliknya, merubah persen ke pecahan dan sebaliknya. Selanjutnya ada development atau pengembangan. Yang pertama, memilih strategi pembelajaran berdasarkan hasil analisis komik sangat diminati, maka dari itu dalam penelitian ini akan mengembangkan komik matematika, di mana komik ini nantinya akan dibuat dalam bentuk cetak hard file, kemudian dilakukan binding sehingga terbentuk menjadi buku. Yang kedua, memilih materi pembelajaran. Komik matematika menggunakan materi pecahan dan telah disesuaikan dengan kegiatan belajar mengajar di kelas 5 SD Negeri 2 Noborojo Salatiga, sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu belajar bagi siswa. Selanjutnya, membuat komik matematika. Langkah pertama yang dilakukan peneliti adalah menggambar karakter dari masing-masing tokoh, kemudian menggambar background dari masing-masing setting dan latar. Setelah itu diberikan teks percakapan. Komik matematika terdiri atas beberapa komponen, yaitu sampul, cerita, materi, dan soal latihan. Sampul berisi informasi mengenai judul komik, materi yang diangkat, serta jenjang pendidikan. Pembuatan komik sendiri menggunakan aplikasi CorelDRAW X7. Selanjutnya implementasi. Yang pertama ada validasi ahli, yaitu tahap untuk validasi komik matematika oleh validator. Proses validasi menggunakan instrumen lembar validasi yang terdiri dari 3 aspek, yaitu aspek materi, aspek tampilan, dan aspek isi. Validasi dilakukan untuk memperoleh kritik dan saran dari validator, serta untuk menentukan apakah media komik matematika layak digunakan dalam penelitian. Kritik dan saran dari validator menjadi acuan untuk perbaikan komik matematika. Yang kedua ada revisi produk, yang mana dilakukan dengan kritik dan saran yang diberikan oleh validator. Selanjutnya evaluasi. Yang pertama, analisis data validasi. Validasi komik matematika ditentukan berdasarkan penilaian validator yang terdiri dari 3 aspek, yaitu tadi materi, tampilan, dan aspek isi. Yang kedua, analisis data kepraktisan. Kepraktisan komik matematika ditentukan berdasarkan instrumen lembar kepraktisan dengan responden guru kelas 5, dosen pendidikan matematika, dan 2 mahasiswa. Yang terakhir, analisis data keefektifan komik matematika ditentukan berdasarkan hasil post-test siswa kelas 5. Selanjutnya, simpulan. Pengembangan komik matematika disusun dengan menggunakan software CorelDRAW X7 dan telah melalui tahap validasi baik dari aspek materi, aspek tampilan maupun aspek isi. Berdasarkan hasil validasi di atas, diperoleh presentase rata-rata sebesar 82,5% dan termasuk dalam kategori baik untuk aspek materi. Sedangkan untuk aspek tampilan diperoleh presentase rata-rata sebesar 83,4% dan termasuk dalam kategori baik, serta untuk aspek isi rata-ratanya sebesar 81,7% termasuk dalam kategori baik, sehingga komik matematika valid digunakan dalam pembelajaran.
Kepraktisan yang diperoleh berdasarkan analisis lembar kepraktisan diperoleh presentase sebesar 87,2% dan termasuk dalam kategori sangat baik sehingga komik matematika praktis digunakan dalam pembelajaran. Berdasarkan hasil pretest dan post-test terjadi peningkatan sebesar 0,89 dan termasuk dalam kategori peningkatan tinggi. Hasil analisis lembar pendapat siswa menunjukkan bahwa komik matematika membantu siswa dalam belajar dan mendapat respon yang positif dari siswa. Oleh karena itu, komik matematika valid, efektif, dan praktis digunakan dalam pembelajaran matematika materi pecahan kelas 5 di tingkat sekolah dasar. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari penelitian ini menurut saya penelitian sudah sangat sesuai dengan metode yang digunakan. Dengan penelitian ini akan menambah referensi untuk peneliti baru maupun guru dalam mengembangkan hasil belajar peserta didik mata pelajaran matematika. Produk yang diciptakan juga dapat dipakai dan diperbaiki lagi untuk menjadi media pembelajaran pada materi yang lainnya. Kekurangannya, penelitian dengan metode R&D membutuhkan waktu yang lama, juga biaya yang tergolong tidak murah karena menghasilkan sebuah produk dan merevisi produk yang sebelumnya. Hasil belajar peserta didik dalam penelitian ini adalah 0,8% dalam kategori nilai N-gain. Maka dari itu diperlukan penelitian lain untuk menyempurnakan penelitian ini hingga hasil belajar mencapai 100%. Terima kasih, sekian presentasi review jurnal dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.